Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Darah
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Allah Roh penuhi kami Tuhan. Syarikat Halo jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online yang bahwa pada hari ini ibadah ini khusus karena ini memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan ini merupakan satu peristiwa yang sangat besar sekali maknanya. Dan untuk itu jemaat Tuhan yang ada di rumah, walaupun ini bukan jatuh pada hari Minggu tetapi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, dan mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, akal budi kita, ya jiwa kita, pikiran kita, hati kita, dan segala sesuatu di dalam rumah kita. Anak-anak tentu sudah dipersiapkan supaya kita sama-sama tadi sudah memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkonsentrasi untuk kita terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saudara tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami memperingati dan juga merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga melalui ibadah yang walaupun sifatnya masih dalam bentuk online pada hari ini. Mari Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau berkati sebentar lagi firman Tuhan mau diberitakan, mau disampaikan. Hamba hanya alat-Mu ya Tuhan, tapi kebenaran itu menjadi rema dalam hidup kami. Yang hamba-Mu sampaikan itu firman kebenaran-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi seluruh akal budi hamba-Mu, urapi jiwa, urapi roh hamba-Mu, dan urapi tubuh hamba-Mu,
semua dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami yang di tempat ini, di tim yang ada di sini, Engkau sudah mengurapi dari awal, dan biar kami membawa berkat. Jemaat Tuhan sebentar diberkati melalui pelayanan firman ini. Terpujilah Allah Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengalaskan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama jemaat yang ada di rumah kita katakan amin, amin, amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita sudah tentu banyak kali melihat cerita-cerita tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Kali ini kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-24 atau pasal terakhir. Lihat mulai ayat yang ke-50, saudaraku. Ayat 50 dan sampai ayat 51, 2 ayat saja. Perikop yang ada di sana disebut kenaikan Yesus. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Saya baca, saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Kota yang dimaksudkan di sini adalah Yerusalem. Sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya ulangi, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wow, luar biasa. Saudara, inilah peristiwa yang menurut saya ini satu peristiwa akbar, saudaraku. Coba kita renungkan. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta alam semesta. Itu yang Alkitab katakan. Nah, saudaraku, di dalam kemuliaannya yang besar itu, yang tidak ada taranya, dia adalah Elohim. Dia adalah bagian daripada kealahan itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab berkata ketiganya adalah satu. Nah, lalu kemudian dalam misi penyelamatannya ke dunia ini, Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa itu menjelma menjadi manusia yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Dia menjadi benih ilahi masuk dalam kandungan Maria. Dan dikatakan benih itu adalah benih ilahi Roh Kudus, saudaraku. Dia masuk dalam kandungan Maria. Pada waktu Maria setuju dengan pinangan malaikat dari surga. Dan Maria berkata, jadilah padaku sesuai kehendak-Mu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat itu juga benih Roh Kudus ini masuk dalam kandungan Maria. Di Nazaret waktu itu dia masih perawan disebut. Lalu lama kelamaan benih itu ya namanya juga menjadi kandungan, saudara. Membesar. Dan waktu itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Lalu kemudian kita tahu ceritanya. Lalu kemudian Yesus dilahirkan di sebuah kandang di Bethlehem. Nah, inilah saya berkata ini skenario Allah, di mana Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Padahal kalau kita menggali firman Tuhan, bercerita bahwa keputusan di mana Yesus akan turun ke dunia ini bukan merupakan satu keputusan crash program.
yang mendadak, saudara. Tidak. Tetapi sebelum dunia diciptakan, sebelum adanya alam semesta ini, sebelum Adam dan Hawa ada di bumi ini, Allah sudah membuat rapat kalahan di surga. Sehingga ada satu buku yang diungkap oleh seorang doktoral teologia, beliau dari Australia. Saya sebut aja Pak Jeff Hammond. Dan dia berkata bahwa, dan memang ada ayatnya dalam kitab Nabi Yeremia, di ketika itu, di era kekekalan, saudaraku, Allah mengadakan rapat kalahan. Disebut itu sebagai DMT, Dewan Musyawarah Tuhan. Yang hadir di situ siapa? Cuman 3 oknum Allah. Bapa, Yesus atau Putra, dan Roh Kudus. Cuma mereka. Dan melahirkan keputusan ketika nanti manusia sudah diciptakan, waktu langit dan bumi sudah diciptakan. Lalu muncul Adam dan kemudian Hawa. Allah Maha tahu bahwa nanti manusia akan berdosa. Adam dan Hawa akan berhasil digoda oleh si iblis, ular tua, jelmaan daripada Lucifer. Dan keturunan Adam dan Hawa ini terus berjalan dalam bujukan-bujukan keinginan, tabiat-tabiat si iblis, keinginan si iblis. Melahirkan perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, pemberontakan, pembunuhan, dan lain-lain. Moralitas manusia rusak terus menerus. Sampai waktunya Allah menentukan untuk karya penebusan. Karena manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Manusia tidak bisa datang kepada Allah. Apapun. Agama Kristen tidak mengajarkan bahwa kita yang datang kepada Allah. Tapi kita menerima anugerah Allah. Allah yang datang kepada kita, saudaraku, manusia. Kalau kita yang sudah berdosa, kita mau buat jalan menuju Allah, tidak nyampe-nyampe, saudara. Bagaikan kita buat jembatan ke seberang, pasti tidak nyampe-nyampe. Di sini, di ujung kehidupan kita adalah kebinasaan, neraka. Jadi bagaikan kita berjalan dalam hidup ini, di dunia ini, di akhir hidup kita, kita berada pada batasan kehidupan. Lalu itu kita melihat ujungnya adalah kebinasaan. Kebinasaan kekal selama-lamanya, neraka di bawah. Tetapi kehidupan kekal itu di seberang sana. Jadi apapun yang dibuat oleh manusia, apakah itu pengetahuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, ataupun perbuatan-perbuatan baik, ya termasuk agama, sebut aja begitu, itu tidak akan bisa membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Nggak mampu, saudaraku. Karena manusia kita, aturan agama juga terbatas. Pasti sebaik-baiknya ada yang kurang juga. Dan Allah sudah tahu itu. Sehingga tindakan keselamatan atau penyelamatan untuk manusia adalah tindakan Allah. Ini disebut sebagai anugerah Allah, saudaraku. Allah yang datang. Allah yang utus Yesus. Jadi jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, terakhir dia mati di kayu salib sebagai korban penebus salah seluruh umat manusia. Nah, kita yang sudah terima itu, kita cuma beriman, cuma percaya, only receive, saudara, hanya menerima bahwa itu anugerah Allah buat kita. Puji Tuhan. Dan Yesus sukses melakukan misi penyelamatan itu. Usianya 34 tahun. Ketika dia dilahirkan, sampai 30 tahun usianya, bersama
keluarga Yusuf dan Maria ini. Dan kemudian pada usia 30 tahun dia memenuhi amanat Bapa di surga. Lalu dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itu sudah kita melihat saat Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, lalu terdengar oleh Yohanes Pembaptis, lalu terdengarlah suara dari sorga, dari langit, dari sorga. Suara dari Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. This is my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ketika itu Yohanes Pembaptis bersaksi, ketika suara itu datang dari surga, dari langit, suara Bapa, kemudian diiringi dengan turunnya Roh Kudus dalam bentuk lembaga merpati. Burung merpati itu hinggap di atas kepala Yesus. Nah, jadi kita melihat bahwa Bapa di surga, Yesus sebagai putra, dan Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan Yesus, mengurapinya. Dan sejak saat itu Yesus mulai memberitakan Injil, melakukan misi Bapa di surga, melepaskan orang-orang yang tertawan, membebaskan dari berbagai belenggu-belenggu, dan membuat banyak mujizat-mujizat, saudaraku. Dan bahkan mati pun dia bangkitkan, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan, dan banyak sekali mujizat hanya dalam jangka waktu 3,5 tahun, saudaraku. Pelayanan ini dilakukan oleh Yesus. Tapi yang terakhir, dia mati di kayu salib untuk membuat iblis. Tiap hari dalam rangka Jumat Agung kita sudah bicara itu, dan juga pasca kebangkitan Yesus. Selain mengampuni dosa seluruh umat manusia, dia masuk sampai ke Hades, saudaraku. Dia membuat kemenangan atas maut. Iblis penguasa di alam Hades itu, alam neraka itu, dikalahkan. Ya memang tidak sebanding lah. Kemenangan atas maut, Yesus ambil kunci-kunci kerajaan maut, diambil. Lalu 40 hari kemudian, yang hari ini kita rayakan, Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Nah, di dalam poin yang pertama, saudaraku, bahwa ayat ini berkata ketika Yesus naik ke surga, yang pertama tentu dia kembali kepada Bapa, atau kembali ke surga, ke tempat awalnya. Nah, yang kedua adalah luar biasa ini, sementara dia terangkat, dia dibawa oleh para murid di atas Bukit Zaitun, dan mereka mengiringi kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua kita lihat adalah dia mengangkat tangan. Yesus mengangkat tangan, saudaraku. Tangan yang pernah berlubang paku itu, tangan yang memberi kemenangan, tangan yang memberi pengampunan atas umat manusia, tangan yang memberikan kesembuhan secara jasmania dan rohania umat manusia. Ini tangan yang luar biasa berkuasa. Itu dia angkat, saudaraku, untuk memberkati waktu itu para murid dan juga gereja Tuhan, saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini kita sedang diberkati oleh tangan yang pernah berlubang paku itu. Haleluya. Yang sedang terangkat ke surga, kembali ke tempat awalnya. Dia jadi manusia, tapi kemudian dia kembali. Dalam Yohanes 1 ayat 14 kan dikatakan,
firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, penuh kasih karunia sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Itu sudah selesai. Yesus sebagai firman Allah yang kekal menjadi daging. The word became flesh. Itu sudah terjadi. Dan sekarang dia kembali. Sukses. Ya. Poin yang ketiga yang saya lihat sini adalah dalam Markus pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 kita melihat Injil Markus dan ayat yang ke-19. Saya bacakan Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Yesus lagi ngomong dengan murid-muridnya dengan apa yang dia katakan di situ, bahwa mereka akan diiringi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit, mengusir setan-setan dan lain-lain sebagainya sebagai kuasa yang akan menyertai para murid untuk memberitakan Injil di seluruh bumi. Ini pesan-pesan terakhir Yesus. Kemudian dia mulai terangkat. Haleluya. Dan Lukas berkata tangannya sedang memberkati para murid yang menyertai perpisahan itu. Nah, yang hebat adalah Yesus terangkat ke surga. Begitu dia tiba di surga, saudaraku, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tahu bahwa posisi sebelah kanan itu, wow, itu luar biasa. Sini ada pejabat tinggi, katakanlah Bapak Presiden. Sebelah kanannya itu siapa, saudara? Banyak kan sebelah kiri. Sebelah kiri dan para menteri, mungkin juga wakil presiden, baru para menteri. Posisi sebelah kanan itu posisi yang sangat terhormat dan wow, luar biasa. Dalam ukuran tatanan di dunia ini kita aja sulit untuk bisa menentukan atau menyebut orang-orang yang sebelah kanan itu siapa aja dari pejabat tinggi misalnya. Nah, Yesus dia duduk sebelah kanan. Saya ulangi, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Ini satu posisi yang luar biasa. Ya, kita mengerti ketika Yesus sebelum dia datang ke dunia ini, dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Tapi Alkitab tidak memberikan keterangan-keterangan yang entahlah ya, kan saudara-saudara pendeta yang lain mungkin sudah menyelidiki, tapi saya belum menemukan, saudara. Ketika Yesus sebelum dia turun dalam dunia ini, posisi sebelah kanan Bapa enggak? Kelihatan tidak ada keterangan seperti itu. Dia adalah Elohim, Bapa, Anak, atau Putra dan Roh Kudus. Mereka tinggal di surga bersama-sama. Tapi kali ini setelah dia selesaikan misi penyelamatan atas seisi dunia, saudara dan saya ditebus, saudara dan saya dibebaskan, saudara dan saya diselamatkan. Dan semua manusia yang percaya sudah diselamatkan. Ini pelayanan sukses yang dikerjakan Yesus sampai dia bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Dan ketika dia naik terangkat ke surga, dia diterima di surga. Lalu posisinya duduk di sebelah kanan. Aduh, satu penghormatan yang luar biasa. Dan ini yang sudah terjadi. Haleluya.
Suatu karya yang sangat besar. Dan saya mau katakan ini karya yang sukses yang Yesus laksanakan ketika Dia menyelamatkan saudara dan saya dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kalau Anda dengar ini, tolong Anda buka telinga rohanimu untuk berkata, ya Tuhan, saya salah satu yang Engkau selamatkan. Saya salah satu yang Engkau bebaskan dari maut. Saya salah satu yang Engkau pindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Itu anugerah Tuhan, saudaraku. Belum lagi kita bicara Tuhan menyertai kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Tadi tangannya mengangkat atau terangkat, itu memberkati. Disebut tadi memberkati mereka, para murid, dan memberkati saudara dan saya. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati kita. Katakan amin saudara di rumah. Saya ingin saudara melihat. Mari kita buka Mazmur 47 saudaraku. Ini peristiwa yang terjadi ketika Yesus kembali ke surga. Dan ini menurut saya luar biasa, sangat luar biasa. Mazmur 47 saudaraku. Kita perhatikan mulai ayat yang ke-6. Saya baca, Allah, yaitu Yesus Kristus, telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Jadi ada alat musik, ya sangkakala, shofar. Ada simfoni para malaikat surgawi yang wow, satu paduan suara yang megah dan meriah mengiringi kenaikan Yesus terangkat ke surga. Ayat 7, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Ayat 8, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Wow, Dia Raja di atas segala raja, saudaraku. Dalam kitab Wahyu, saudara, jelas sekali Yesus berkata, Alkitab berkata, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Haleluya. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Ayat 10, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Nah, ini saya melihat saudara, kadang-kadang kita berpikir, ya Yesus terangkat cuma disaksikan para murid. Mungkin 500 murid. Murid-murid Yesus itu mencapai 500 orang. Ini mengiringi dengan pandangan mata. Ya syukur-syukur kalau mereka standing applause. Syukur-syukur kalau mereka bertepuk tangan mengiringi kenaikan Yesus ke surga kembali. Tidak banyak keterangan bagaimana ekspresi para murid waktu itu. Tapi Alkitab berkata ternyata di alam surgawi, wow, kenaikan Yesus kembali ke surga dianggap pahlawan besar yang sukses. Haleluya. Dia mengalahkan maut. Dia menebus seluruh umat manusia dari keturunan Adam dan Hawa sampai saudara, bahkan sampai generasi yang akan datang. Haleluya. Anda melihat salib itu terpancang di Golgota untuk seluruh generasi, baik yang sebelum Yesus maupun sesudah Yesus, saudaraku. Sampai nanti sebelum Dia datang pada kali yang kedua. Kalau sudah datang pada kali yang kedua, ya tidak ada lagi keselamatan, saudara. Terlambat, sudah selesai. Tapi sampai detik ini, manfaat dari kematian Yesus masih ada kegunaannya secara positif untuk semua umat manusia. Anda dia narkoba, Anda
penjahat kelas kakap sekalipun, Anda yang gagal berumah tangga berkali-kali sekalipun, Anda yang moralitasmu rusak, mungkin dianggap oleh rumah dalam satu rumah dan dalam satu komunitas lingkungan, Anda tidak bisa berdiri sebagai orang yang baik mungkin. Dan Anda sudah berusaha tapi Anda gagal lagi sehingga orang berkata, udahlah, lebih baik kamu masuk penjara daripada di rumah, di tengah-tengah masyarakat. Orang seperti Anda, Yesus cintai, Yesus kasihi, Yesus mati untuk menyelamatkan saudara. Dan lain-lain. Mungkin Anda pelacur kelas kakap, call girl, dan seterusnya. Penjudi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Yesus mau pulihkan saudara. Sampai hari ini Anda masih punya kesempatan untuk berubah dan dibaharui oleh Tuhan dan diselamatkan. Anda salah satu pewaris kerajaan sorga, kekal sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini adalah ketika Yesus naik ke surga, prosesinya di alam surgawi, ternyata luar biasa saudaraku. Bukan sepi-sepi saja. Dia disambut dengan gegap gempita, dengan tiupan sangkakala, simponi, paduan suara. Kita ingat ketika Yesus datang ke dunia ini, diproklamirkan kepada para gembala di Efrata. Memang ada paduan suara para malaikat yang bernyanyi, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada. Tapi kali ini ketika dia kembali, luar biasa saudaraku. Haleluya. Karena dia menjadi raja di atas segala raja, yang akan disembah oleh semua umat manusia di permukaan bumi ini. Bilang amin saudaraku. Haleluya. Nah, saudara melihat di sini, di selendang yang ada di mimbar saya di bawah, itu ada lambang mahkota raja. Ya, Anda perhatikan. Dan di atas mahkota itu ada salib. Saya percaya bahwa ketika Yesus naik, dia dimahkotai dengan mahkota raja sebagai raja. Bahkan raja di atas segala raja. King of Kings, saudaraku. Haleluya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam Mazmur. Dalam Alkitab, kitab Mazmur saudaraku, pasal 110. Ayat-ayat yang saya buka adalah ayat-ayat yang saudara telah seringkali membacanya. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Pasal 110 saudaraku. Dia menuliskan demikian. Bahkan disebut perikopnya penobatan raja imam. Mazmur 110, Mazmur Daud ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Saudara, sayang sekali saya lupa bawa terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan saya lihat di HP saya ini. Disebutkan di situ adalah the Lord said to my Lord. Huruf besar semuanya. Lord pertama adalah Tuhan. Dan to my Lord, kepada Tuhanku juga Lordnya besar juga. Ini dalam terjemahan kita, terjemahan baru,
memakai kata Tuanku. Lalu sambutannya adalah duduklah di sebelah kananku. Sama dengan Markus tadi berkata, duduklah di sebelah kananku. Paulus juga menulis kepada jemaat Kolose juga begitu. Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Saudara, jadi Yesus disambut. The Lord said to my Lord. Dalam ilhaman Roh Kudus, Daud berkata, peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu disambut oleh Bapa, the Lord, huruf besar. Tetapi dia menyambut, dia berkata kepada Daud, berkata, to my Lord, he said to my Lord, Yesus, duduklah di sebelah kananku. Saudara, jadi Yesus naik ke surga, disambut oleh Allah Bapa, dan dia menjadi Tuhan. Petrus berkata dalam Kisah Rasul, Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Saudara melihat, karena memang dia awalnya berasal dari sana, berasal dari surga. Dan sambutan-sambutan surgawi sangat luar biasa. Dan saya berkata, kenapa itu terjadi? Karena sukses pelayanan Yesus selama di bumi ini. Khususnya ketika dia klimaksnya dia mati dan disalibkan serta bangkit dari kematian. Haleluya. Nah, jadi ini bicara tentang tempat sebelah kanan adalah tempat terhormat atau kehormatan bagi Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Ini diberikan kepada Yesus Kristus. Sehingga menurut saya di sini Raja Daud, dia juga sebagai raja menyadari yang namanya raja itu ada kekuasaan, saudaraku. Ada struktur pemerintahan. Di dalam kerajaan surga pun demikian. Saya tidak mengurai tentang struktur itu. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, karena ayat 2 dikatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintah, perhatikan ini bagian B. Memerintahlah di antara musuhmu. Yesus sudah naik ke surga. Dan Bapa berkata, memerintahlah di antara musuh. Yesus sudah menang terhadap maut, iblis sudah dikalahkan. Musuhnya itu, musuh utamanya, sudah dihancurkan kekuasaannya. Tapi ternyata masih ada, saudaraku. Nah, apakah Yesus yang harus turun ke bumi untuk hancurkan lagi musuh? Enggak lagi, saudaraku. Nah, siapakah ini maksud dengan pasukannya, tentaranya? Saya mau katakan itulah jemaat Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita menjadi tentara-tentara Kristus. Bukan berperang dengan, Paulus katakan dalam Efesus 6, kita tidak berperang melawan darah dan daging. Kita tidak diperlengkapi dengan senjata-senjata fisik. Pelaksana tentara-tentara yang ada, laskar-laskar yang ada di negara. Misalnya Indonesia ada TNI Polri dilengkapi dengan senjata yang macam-macam, senjata ringan sampai senjata berat. Walaupun Paulus bercerita di situ, Paulus mengatakan dalam Efesus 6 itu tentara itu lengkap dari ketopong sampai keselamatan dan sampai ke kaki. Sepatu, ikat pinggang, perisai, pedang, dan sebagainya, saudaraku. Ada kelengkapan-kelengkapan perang pada zaman itu.
Dan ini bicara secara rohani. Saudara dan saya, Yesus naik ke surga sebagai Raja. Kita adalah pasukan-pasukan kerajaan surga di bumi. Bilang amin jemaat Tuhan. Haleluya. Dan ini kerinduan dari Tuhan tentu saja. Saya masuk pada bagian-bagian terakhir saudara. Coba kita lihat dalam kitab Efesus. Mari kita buka Efesus pasal 1. Dalam kitab Efesus pasal 1 saudaraku. Rasul Paulus dengan ilhaman Roh Kudus. Ya. Pasal 1 kitab Efesus. Ayat 20. Kalau saya mulai dari ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu kehebatan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Itu yang membuat Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu kapasitas kuasa itu. Sudah perhatikan? Saya ulang ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan ketika Yesus naik ke surga juga terangkat saudaraku. Waktu dia turun ke bumi ini sebagai benih. Tapi waktu dia naik itu sebagai tubuh, memiliki tubuh fisik. Tapi tubuh fisiknya Yesus adalah tubuh yang sudah dibangkitkan dari kematian. Tempo hari kita belajar bahwa waktu Yesus sebelum mati dan sesudah dia bangkit itu beda. Sebelum dia mati, yes dia Allah yang Maha Kuasa, tapi dia terbatas dengan ruang dan waktu. Kalau dia ada di Galilea aja. Atau dia ada di satu desa atau satu kota, di situ aja. Nah, tetapi walaupun dia bisa jalan di atas air dan seterusnya. Tetapi ketika dia sudah bangkit dari kematian, beda. Tubuh Yesus tidak bisa lagi dikurung. Tidak bisa lagi dibatasi baik dengan ruang dan waktu. Pada waktu yang sama dia bisa berada di satu tempat. Wow, luar biasa bukan? Itu yang kita baca dalam Alkitab. Nah, jadi beda. Tubuh Yesus sebelum dia mati dan bangkit adalah berbeda. Nah, sekarang Yesus naik ke surga dalam keadaan fisik. Walaupun kita baca dalam Alkitab bahwa tangannya itu masih berlubang. Berlubang paku, tadi saya katakan itu tangan yang berlubang paku itu yang memberkati para murid dan sedang memberkati kita sekarang. Itu punya kuasa yang sama. Dalam kitab Wahyu dikatakan, the Lamb of God was slain. Anak domba Allah yang ada di tahtanya itu kelihatan sudah tersembelih. Luka pada sembelihan luka pada tubuh anak domba itu masih kelihatan. Kok nggak sembuh-sembuh? Ya karena memang itu masih fungsi Yesus untuk mengampuni, menyembuhkan. Itu masih berlaku sampai sekarang. Haleluya. Nah, kuasa kebangkitan Yesus ini itu menyertai kita. Saya baca sampai ayat berikut dikatakan saya ulangi, 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, bayangkan, melainkan juga di dunia akan datang. Karena Yesus raja di atas segala raja. Haleluya. Dia yang paling tinggi. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Anda sembah Yesus, tidak sia-sia. Kita sembah Yesus. Wow, dia raja di atas segala raja, punya kekuasaan yang tidak terbatas. Lalu dikatakan demikian, dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa tentu di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, dan dia yang telah diberikannya kepada jemaat. Jadi Yesus naik ke surga sebagai raja di atas segala raja, dan dikatakan dia diberikan kepada jemaat. Bapa memberikan Yesus kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Kepala. Ayat 23, saudara di rumah baca sama-sama kalau Anda sekeluarga atau Anda ada teman di situ, baca sama-sama. Jemaat yang adalah tubuhnya, Anda dan saya adalah tubuh Kristus yang ada di bumi ini, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Ini satu kehormatan bagi gereja, bahwa ketika Yesus naik ke surga, kuasa kenaikan Yesus itu juga diberikan kepada kita, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus begitu naik dan tiba di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, ternyata dia menjadi kepala tubuh, kepala jemaat, kepala gereja. Haleluya. Jadi saudara dan saya sebagai jemaat, sebagai tentara Kristus tadi, Anda dan saya punya kekuatan yang luar biasa dari kepala itu loh. Dari kepala. Jadi Anda melihat bahwa surga, ya, Yesus kembali ke surga. Anda boleh membuat satu gambaran. Kalau ada kertas di sana dan ada pen di saudara, Anda buat setengah lingkaran dan Anda tulis surga. Lalu Anda buat juga setengah lingkaran ke bawah, Anda tulis bumi. Lalu Anda gambar tubuh di sebelah kanan atau kiri terserah. Lalu Anda sejajarkan, kepala itu ada di surga dan tubuh itu ada di bumi. Wow, kita bisa melihat satu lukisan bahwa yang menghubungkan surga dan bumi adalah Yesus sebagai kepala dan kita tubuhnya di bumi. Bilang amin, saudara jemaat yang ada di rumah. Haleluya. Keberadaan Yesus dan gereja itu menghubungkan gereja Tuhan, ya. Saya tidak bicara organisasi, tapi gereja Tuhan, umat-umat tebusan darahnya. Saudara dan saya, kita menghubungkan surga dan bumi. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita doa kapanpun, selalu kita berkata Bapa di surga. Dan selalu doa itu kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa selalu akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah kepala, dia pemegang kunci. Alkitab berkata, yang memegang kunci kerajaan surga itu Yesus, saudaraku. Kalau Anda dibawa nanti saat sudah waktunya Tuhan bawa ke surga, Anda ketemu Yesus. Pasti. Haleluya. 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 Kita yang ada di bumi sebagai tubuh, sebagai jemaat, saudaraku. Kita juga tadi saya katakan sebagai tentara-tentaranya. Dan kita mesti berperang dengan musuh-musuh. Apa musuh itu? Segala kekuatan-kekuatan iblis dan roh-roh duniawi yang mau menggerogoti kita, itu kita perangi
Maka jemaat mesti banyak doa, banyak renungkan firman, banyak baca Alkitab. Anda jangan diam aja, Anda jangan malas. Anda dipermainkan iblis nanti. Iblis banyak membuat godaan-godaan, tawaran-tawaran. Apalagi di tengah-tengah kesulitan sekarang. Ya, kita bersyukur bahwa pemerintah kita dengan hikmat dan kebijaksanaan yang ada pada Bapak Presiden, eksekutif dan wakil dan para menteri, terus kepada para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah dan seterusnya, masuk sampai ke RT, RW. Di rumah kita masing-masing ada kebijakan yang bagus, yang baik-baik, yang bagus, yang bijaksana, yang smart. Kita semua sebagai warga tentu dukung. Puji Tuhan. Nah, di tengah-tengah masih merebaknya virus corona, lalu Anda jadi cengeng. Ya, saya nggak dibantu-bantu. Ya, kok cuma pilih-pilih. Saya dengar di lokasi tertentu kasihan juga bantuan itu datang dari pemerintah, tapi mungkin enggak tahu kenapa pendataan mungkin kurang sehingga mesti dikocok. Padahal pemerintah tidak suruh kocok, pemerintah pusat, Departemen Sosial. Tapi mungkin karena pendataannya keliru atau belum sempurna sehingga tidak semua kebagian, ya dikocok. Ya kalau tidak kebagian, ya Anda bisa, aduh kok saya tidak diperhatikan, atau kok saya tidak dapat. Anda jadi sayang diri, Anda mulai bereaksi negatif, mulai mempersalahkan pemerintah, mulai merasakan RT Anda, RW, lurah dan seterusnya. Saya rasa ini tindakan yang salah. Kalau Anda sebagai anak Tuhan, Anda berdoa aja dukung pemerintah. Dan percayalah Anda tidak akan mungkin kelaparan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkatimu. Dan ketika gereja tidak bisa, saudara bilang, Om Rudi payah, pendeta kita payah. Tidak memperhatikan kita. Ya, kalau Anda tahu kita setiap malam doain buat Anda. Apakah kita perlu kasih tahu melalui HP, jemaat, saya mendoakanmu, dan Ibu Gembala dan kami di pastori angkat-angkat tangan, saudara. Baik dia ibu janda maupun dia keluarga, kita angkat-angkat tangan sampai kita nangis-nangis. Namanya gembala terhadap jemaat. Anda berkata, Om Rudi gak perhatiin. Ya supaya lebih baik. Yang lain aja deh. Yang mungkin lebih perhatikan saya. Itu sayang diri, saudara. Anak Tuhan tidak boleh begitu, bilang amin. Anda harus memerintah terhadap musuhmu. Kalahkan terlebih dahulu rasa sayang diri, keinginan daging dalam diri kita. Ini roh pemberontakan. Bapak enggak lupakan saudara. Tuhan Yesus terangkat ke surga sambil memberkati. Tuhan Yesus tidak cuma pilih-pilih. Apalagi ibu janda, paling Tuhan perhatikan anak-anak yatim. Nah, semua kita mengalami kesulitan. Tuhan perhatikan. Ayo memerintahlah terhadap musuh-musuh kita. Haleluya. Yesus tidak akan turun lagi ke dunia untuk nanti hancurkan musuh-musuh. Tapi dia serahkan kepada gereja. Tubuhnya. Anda dan saya. Ayo perangi kekuatan iblis itu. Kekuatan godaan, hawa nafsu, sayang diri, keinginan-keinginan daging dan sebagainya. Kita punya otoritas dari Tuhan. Bilang amin, saudara. Saya ingin mendengar jemaat Tuhan di tempat kita melayani adalah orang-orang dewasa dalam Tuhan. Orang penuh semangat dan penuh sukacita dan gairah dalam mengiringi Tuhan. Satu ayat lagi, saudaraku, dalam kitab Kolose. Ya tadi saya belum baca ya.
Fatsal 1 ayat 18 dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi Yesus adalah kepala tubuh, kepala dan tubuh yaitu jemaat. Coba lihat dalam Fatsal 2 ayat 19. Ayat 18 Paulus bicara tentang orang-orang yang berpura-pura sebagai pemimpin-pemimpin agama, padahal mereka dengan banyak disebut kayak orang rohani, padahal mereka itu penipu-penipu, saudara. Sehingga ayat 19 dikatakan sedang ia, yaitu yang dimaksudkan di atas penipu-penipu rohani itu, tidak berpegang kepada kepala. Nah, ini Rasul Paulus menerangkan tentang hubungan kepala dengan tubuh itu kayak apa. Tidak berpegang kepada kepala, daripada saya ulangi, dari mana jadi kepala itu? Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi saudara, kepala itu menentukan pertumbuhan dari fisik tubuh itu. Saudara, kita tahu Yesus itu apa yang kurang pada Yesus. Yesus sempurna, saudaraku, haleluya. Jadi kepala itu sempurna, otaknya sempurna, haleluya. Jadi kepala itu pusat komando untuk tubuh mendapatkan pertumbuhannya, ditunjang oleh urat-urat, sendi-sendi, tentu ada tulang-tulang, semua bertumbuh. Pertumbuhan fisik daripada tubuh ini sangat dikomandoi dari kepala. Haleluya. Saudara, saya ingin baca dalam terjemahan The Passion. Saya mulai dengan bagian B, atau kalau dari depan ayat 19. The Passion ini agak panjang ayat 19-nya. Mereka tidak mau berpegang pada sumber yang benar. Ini yang tadi saya bilang, guru-guru palsu itu, atau pengajar-pengajar yang palsu yang cuma mau cari keuntungan terhadap gereja, terhadap jemaat. Mereka tidak mau berpegang pada sumber yang benar, dan mereka menolak menghormati Dia sebagai kepala. Jadi Yesus itu ditolak sebagai kepala. Ini dia bagian kita. Tetapi kita, saudara dan saya, sebagai jemaat Tuhan, bagian dari tubuh Kristus, menerima secara langsung dari Dia, dan hidupnya memberikan. Saya harap saudara bisa memperhatikan kata memberikan, tapi saya baca terus dulu. Vitalitas ke dalam setiap bagian tubuhnya, dari kepala ya, datang memberikan vitalitas ke dalam setiap bagian tubuhnya melalui penyatuan sendi-sendi dan tulang-tulang yang menghubungkan kita, ya kita semua menjadi satu. Dia adalah kepala ilahi yang memimpin tubuhnya dan menyebabkan bertumbuh dengan kuasa supranatural Allah. Jadi saudara lihat betapa fungsi dari kepala itu. Itu memberikan nutrisi, memberikan aliran-aliran yang mengomandoi supaya tubuh ini berfungsi dengan baik. Diikat dengan urat-urat, tulang-tulang, tentu kulit, sum-sum dan sebagainya. Tetapi
Tubuh ini akan bertumbuh tergantung kepalanya sehat atau tidak. Dan pasti Yesus itu nggak ada cacatnya. Dia sangat sempurna. Bilang amin, saudara. Nah, kata memberikan di sini saya senang sekali. Saya ulangi bagian B dari terjemahan The Passion ayat 19. Tetapi kita menerima secara langsung dari Dia dan hidupnya memberikan tadi vitalitas ke dalam setiap bagian tubuhnya. Kata memberikan itu, catatan di sini saya baca dalam ulasannya, kata Yunaninya memakai kata epikoregeo. Epikoregeo ini kata memberikan. Nah, epikoregeo ini disebutkan, diterjemahkan sebagai memimpin paduan suara atau pemimpin paduan suara. Nah, saudara, udah tahu bahwa pemimpin paduan suara itu punya tanggung jawab yang besar. Ya, puji Tuhan dalam anugerah Tuhan saya sempat punya pengalaman waktu itu bisa memimpin paduan suara di DKI waktu itu. Baik di kalangan pemuda Pantekosta sehingga kita ikut-ikut dalam acara Pesparawi Gereja Pemuda Pantekosta. Saya dengan tim kita tentu ke beberapa tempat di Cirebon, di Salatiga, dan ada piala-piala yang kita dapat, puji Tuhan. Nah, saya melihat saudaraku, Yesus ini sebagai pemimpin simfoni yang besar. Sudah tahu bahwa untuk memimpin paduan suara itu. Nah, Yesus, saya merenungkan ini. Dikatakan dia memimpin simfoni, ada melodi surgawi yang dialirkan kepada tubuh. Nah, tubuh ini bagaikan satu paduan suara yang besar. Saudara, putra saya dia lebih ngerti, karena memang dia lulusan untuk mengolah musik, konser gitu. Satu bentuk orkestra. Di situ ada pemain biola. Anda tahu pemain biola itu belajarnya dari kecil. Bagaimana Yesus mendidik dia sabar, salah dulu. Pemain macam-macam. Trompet, biolanya banyak, selo dan sebagainya. Itu mendidik mereka, menuliskan partitur kepada mereka. Dan ketika gilirannya sudah jadi, udah pinter semua, lalu diadakan konser. Simfoni yang indah. Gereja begitu, saudaraku. Di sisi lain, Tuhan kepala gereja melatih kita dengan sabar. Ayo maju nak, ayo maju jemaat, ayo bertahan, ayo lakukan nyanyian Tuhan. Nyanyian surgawi itu dikumandangkan dari roh kita untuk keluar sebagai pemenang. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Saya ingin kita ngerti betapa luar biasa makna kenaikan Yesus ke sorga. Dan Alkitab berkata sampai hari ini dia masih berdoa untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua di rumah kita masing-masing. Tetap setia, jangan cengeng, jangan ngambek saudara. Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus beserta kita. Ada Bapa di surga yang perhatikan kita siang dan malam. Dan ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan kita denyutan jantung untuk memompa aliran darah ke sekujur tubuh kita. Dia roh kebenaran, dia roh penolong, penghibur, akan menyertai kita selalu sampai hari Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Gereja masuk ke dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa saudaraku. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Kita akan masuk perjamuan. Saudara siapkan
roti dan anggur saudara di tempat saudara masing-masing. Dan terima itu dengan iman. Lakukan itu dengan iman kita, saudaraku. Sementara kita nyanyikan darahmu sucikanku. Makasih Tuhan berkati. Haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Seputih salju. Haleluya Yesus. Oh Yesusku, korbanmu yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi saudara. Angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Oh, sucikanku. Haleluya. Oh darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku. Haleluya. Sebagai korban tebusan, sucikanku. Seputih salju. Salju. Haleluya. Oh, katakan Yesusku, Yesusku, korbanmu mulia. Oh korbanmu yang mulia. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian dengan menghormati roti ini sebagai tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan karena kita, dan menghormati cawan anggur ini sebagai darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan dan tubuh Kristus dan tentaranya. Haleluya. Maka sekarang kita mau terima perjamuan Tuhan ini. Saya bacakan, dan sesudah, saya ulangi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan dalam nama Yesus. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami mau makan roti ini yang bicara tubuhmu yang sudah dihancurkan, dipecah-pecahkan karena kami. Dan olehnya kami disembuhkan dari segala penyakit kami. Anda dan saya imani penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan, apapun itu. Di dalam nama Yesus sudah selesai karya Yesus di kayu salib. Dan terima kasih untuk itu. Bahkan sektor-sektor di seluruh hidup kita disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan. Bahkan kami tahu kami semua diselamatkan oleh-Mu, oleh darah Yesus dan oleh korban Kristus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makanlah, ini tubuh Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita dengan tangan kanan. Arahkan itu ke tempat yang maha suci. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu, cawan perjanjian baru yang kami akan terima pada pagi hari ini. Kami tahu ini kebenaran-Mu kami lakukan. Firman-Mu berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Dan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengar baik, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan untuk darah penebusan, untuk darah perjanjian baru. Ada covenant di sini, ada covenant, the new covenant. Kami terima ini Tuhan, ini kebenaran-Mu, tubuh-Mu yang hancur kami terima juga dengan kebenaran untuk penyembuhan kami. Demikian darah-Mu menjadi covenant ilahi untuk mengcover hidup kami secara baik dan sempurna oleh darah Yesus. Baik pribadi maupun keluarga, bahkan untuk bangsa ini kami berdoa. Kami angkat perjamuan ini untuk bangsa kami. Engkau menyelamatkan bangsa kami, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, kami doa ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman jemaat Tuhan minum inilah darah Yesus. Haleluya. Oh, glory buat Yesus. Haleluya. 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 Mari angkat tangan saudaraku. Bapa, inilah kami. Kami sudah merayakan ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Engkau sempurnakan kebenaran yang hamba-Mu bagikan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan berkatilah kami hari ini. Turunkan anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang berjanji memberkati kami senantiasa sampai kesudahan alam. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga baik dari orang tua, kakek nenek, mbah, engkong, dan sampai anak cucu buyut menerima anugerah berkat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang mengurapi kami siang dan malam. Bahkan rumah-rumah kami, tempat-tempat kami bekerja, dan tubuh jiwa roh kami selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mohonkan semua dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya katakan amin, amin, amin. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga saudaraku. Amin. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.